Mandapa Agung Ronggo Sukawati Pamekasan pada tanggal 17 Mei tahun 2020, Bupati, Wakil Bupati dan Forkopimda dengan gugus tugas COVID-19 dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Pamekasan menggelar acara silaturahmi dan buka puasa bersama. Bupati Pamekasan Badrut Tamam tetap menghimbau kepada seluruh petugas kesehatan, terutama Satuan Gugus Tugas COVID-19, terus selalu waspada dan menghimbau kepada masyarakat sekitar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat bisa bersama-sama bersilaturahim dalam serangkaian acara buka bersama yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan beberapa tema yang akan kita angkat bersama-sama. Kemarin mestinya bersama kepala desa bisa dilaksanakan 1 kali karena protokol COVID akhirnya terlaksana 2 kali. Kepala desa dan kelurahan. Hari ini kita buka bersama dengan gugus tugas COVID-19 Kabupaten Pamekasan bersama dengan Kepala Puskesmas serta beberapa dokter yang kita sengaja undang untuk berbuka bersama dengan Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda, dan pimpinan DPR. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ada 3 kelompok besar utama yang sedang kita rancang untuk bisa melawan atau berperang melawan COVID-19. Yang pertama, saya lebih sering menyebut edukasi. Yang pertama adalah promotif preventif atau mengedukasi atau mentransformasi. Karena hampir seluruh elemen masyarakat dengar COVID-19 itu saja, itu baru kemarin. Apalagi kita ini sering lebay juga menangani COVID. Misalnya di desa saya melihat tulisan physical distancing. Lah ini kira-kira orang paham enggak yang dimaksud physical distancing ini? Ya mestinya kan bahasanya pilihan diksinya juga ya pilihan diksi Madura, Pamekasan. Mun bisa, kenapa cak meturuna jaga jarak? Cak meturuna jaga jarak, Pak. Ada yang betul. Cak mak semak misal. Cak apol kompol misal, jaga jarak dan seterusnya. Nah ini di beberapa gang-gang saya keliling ke beberapa desa melihat social distancing, physical distancing. Kok begini bahasanya? Nanti nggak ada yang paham. Akhirnya apa yang terjadi? Saya datang ke beberapa acara di desa, ada tahlil, saya memilih tahlil, setelah tahlil baru datang. Pakai masker diketawain, Pak. Pak Bupati sudah takut mati rupanya sejak jadi bupati. Gitu. Begitu itu dibuat olok-olok. Padahal tujuan kita mengedukasi, mentransformasi itu harus ada kesesuaian antara pilihan diksi dan strategi serta teknis yang mau kita lakukan. Termasuk di dalamnya puskesmas-puskesmas. Kalau sosialisasi misalnya mengedukasi masyarakat ya bahasanya bahasa rakyat. Saya kira begitulah. Kira-kira bahasa yang digunakan ya juga bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat karena fungsi dan peran komunikasi itu adalah memberikan pemahaman, memberikan pengertian, menggerakkan, memberikan pemahaman, pengertian, baru kemudian sudut pandangnya berubah, setelah sudut pandangnya berubah baru berperilaku dengan sudut pandang yang baru. Nah, kalau sudut pandangnya tidak berubah terus kemudian tidak berperilaku yang baru, berarti belum memiliki kesadaran promotif, preventif, edukasi, transformasi yang kita lakukan, maka dapat disebut kurang maksimal untuk tidak menyebut gagal. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ini bungkus, ini kemasan pertama, ini program pertama promotif preventif. Edukasi atau transformasi. Baru kemudian yang kedua adalah kuratif. Saya tahu bahwa semuanya kita ini pejuang. Kepala puskesmas, direktur rumah sakit, kepala dinas kesehatan, tim satgas COVID di rumah sakit, itu pejuang. Tetapi Pak Kades juga pejuang, itu maksud saya. Tetapi tokoh masyarakat di desa juga pejuang. Tetapi Pak Wabub, Pak Sekda juga pejuang.
Tetapi kita semua ini juga pejuang. Apa yang ingin saya sampaikan? Tidak ada dikotomi antara perjuangan. Tidak hanya karena yang menjaga gawang itu lebih besar perjuangannya, sementara yang di hulu itu lebih kecil perjuangannya. Yang ingin saya katakan adalah bagaimana peran pusat kesehatan masyarakat, bagaimana peran penjaga gawang ini yang di paling belakang, yang paling ujung ini juga membuat beberapa langkah yang lebih serius untuk bisa memberikan layanan kesehatan yang lebih maksimal kepada seluruh elemen bangsa yang membutuhkan layanan kesehatan. Beberapa teman berkomunikasi ke saya menyampaikan bahwa sungguh berat menjadi Satgas Covid di rumah sakit dan puskesmas. Sungguh berat menjadi tim kesehatan di rumah sakit. Saya kira semuanya berat. Tidak ada yang lebih tidak berat yang di pasar. Karena kalau yang di rumah sakit itu lengkap dengan senjata dan pelurunya. Kalau yang di pasar kita tidak tahu sedang berbelanja ke orang yang sudah terpapar atau tidak. Kita sedang berkomunikasi dengan orang yang atau OTG yang lain dan kita tidak tahu itu. Karenanya ingin saya sampaikan, ayo kita bersama-sama betul Pak, Bu, bersama-sama betul menciptakan kesadaran baru bahwa ini pilihan hidup sesuai dengan protokol yang harus dilakukan oleh kita semuanya. Saya yakin kita pakai masker begini ini bukan karena enak lah. Saya yakin tidak enak. Tapi bisa saja generasi berikutnya era 2030 hidup ini memang harus pakai masker pada akhirnya. Untuk menjaga kesehatan, melindungi diri kita, melindungi keluarga dan famili kita semuanya. Nah, di antara promotif, preventif, baru kemudian kuratif, pemerintah juga akan bekerja lebih cepat lagi untuk social safety net. Saya senang, saya bangga atas prestasi kabupaten ini menjadi kabupaten tercepat kedua di Indonesia dalam penyaluran BLTDD. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Dinas Kesehatan, teman-teman puskesmas, para dokter, direktur rumah sakit. Kita diakui oleh provinsi sebagai kabupaten yang cepat melakukan tracing. Saya ucapkan terima kasih atas kerja cerdas kita semua dan kerja cepat kita semua. Mudah-mudahan kerja Satgas yang lain, yang social safety net yang lain bisa segera dieksekusi. Di antaranya adalah bantuan kesejahteraan atau bantalan sosial untuk guru ngaji dan guru non kategori. Yang paling kita khawatirkan adalah class civilization, kalau katanya Samuel Huntington. Samuel Huntington abad 18, guru besar sosial ekonomi politik di Harvard University, menulis buku tentang benturan sosial yang mungkin bisa terjadi di abad 2020 sampai 2025. Prediksi ini dimulai dari krisis ekonomi dan pangan. Kita tahu bahwa COVID-19 telah membuat ekonomi kita anjlok. Bukan hanya anjlok, amburadul. Tahu amburadul enggak? Kepanjangannya amburadul enggak? Pak Wabub ini sudah tahu ya? Sudah tanya Pak Wabub yang belum tahu. Ekonomi kita yang anjlok ini, kalau kemudian pemerintah tidak segera melakukan tindakan social safety net, memberikan bantuan dan kepastian kesejahteraan apalagi mau lebaran, ini bisa terjadi clash. Orang lapar itu tidak bisa berpikir, Pak. Apalagi ditambah lapar dan panik, itu sudah gak bisa berpikir. Kemarin tes kis saja tentang telur, itu di beberapa tempat teman-teman yang sudah S2 itu masih ngelah telur lemah, Pak. Itu yang disebut politik tes kis. Sehingga kalau suatu saat misalnya pandemi ini tidak bisa dikontrol oleh kita semuanya, tidak bisa dipantau oleh kita, tracing kita lemah,
bisa saja muncul pangan kita habis. Kalau isu itu yang muncul, wah ngeri Pak. Bisa terjadi yang katanya Samuel Huntington, class civilization itu. Bukan class civilization antara Barat dan Timur, atau antara Cina dan Indonesia dan Amerika, tetapi kelasnya itu sudah lokal, antara kita dan kita. Kalau ini terjadi, maka tidak ada yang bisa kita banggakan dalam hidup ini kecuali antara hidup dan mati. Kalau ini terjadi, maka kita bisa menjadi negara yang gagah. Karenanya, untuk tidak kemudian terjadi hal seperti itu, seluruh Satgas bersatu padu antar kita semua fokus di 3 hal. Yang pertama, edukasi dan transformasi kita kuatkan, atau promotif preventif kita kuatkan dengan menggandeng seluruh tokoh dengan strategi yang lebih natural, tidak kayak kemarin. Sosialisasi kita kuatkan dengan melibatkan tokoh ulama, kiai, guru ngaji, yang ngomong tidak guru ngajinya, tetapi yang ngomong kita disaksikan oleh guru ngaji. Nah, Lebaran ini kita harus lebih kuatkan lagi bahwa protokol Covid dan silaturahim harus kita batasi sesuai dengan protokol Covid, dan kuratif kita dikuatkan betul. Alhamdulillah, Islamic Center bisa kita jadikan sebagai tempat observasi, dan ini bisa segera dieksekusi dalam minggu ini ya. Sebelum Lebaran sudah kita bisa eksekusi. Baru kemudian social safety net untuk guru ngaji dan beberapa guru non kategori yang lain, harapan saya bisa segera dieksekusi, karena biar Lebarannya sama-sama bisa tersenyum, bahagia, karena juga bisa pakai baju baru dan mengkonsumsi makanan yang lezat dan nikmat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terima kasih atas kerjasama kita semua. 2 pengakuan, yang pertama tracing kita yang terbaik, social safety net BLT kita yang tercepat kedua setelah Jombang. Harapan kita, ayo kita bangun prestasi lagi, cepat, profesional, dengan semangat memberikan manfaat yang excellent kepada seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya kemarin cerita ke Pak Marzuki. Pak Marzuki, toko modern itu jual barang apa jual servis? Pak Marzuki dengan tegas jawab, jual servis. Kita pemerintahan juga akan menjual servis yang lebih excellent di bidang pelayanan kesehatan dan lain-lain. Terima kasih untuk kita semua. Pastikan semangat dan etos kita adalah menuju Pamekasan hebat, Pamekasan Raja Bejreh terpajukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.